Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Alam, NIM 19604221021, Prodi PGSD Penjas A. Baik, saya ingin menyampaikan tentang arti penting mempelajari psikologi pendidikan, menjelaskan topik-topik materi perkembangan anak sampai diagnosis kesulitan belajar, dan inovasi-inovasi untuk perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Psikologi pendidikan menjelaskan arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan, menjelaskan isi topik-topik materi dari perkembangan anak sampai diagnosis kesulitan belajar, inovasi-inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan. Menurut saya ada 3 poin, yaitu memberikan dampak pada kegiatan pendidikan, pembelajaran, serta proses belajar mengajar yang efektif dengan menekankan tanggapan kejiwaan dan tingkah laku anak. Memberikan perbaikan pada bidang pendidikan dalam proses belajar mengajar. Bagi calon guru harus memahami psikologi pendidikan, sebab memiliki kaitan serta langsung dengan proses perkembangan jiwa anak didiknya. Dapat mengetahui serta memahami profesi guru yang baik dalam proses belajar. Guru yang bisa mengerti karakteristik siswa dan dapat mengatasi segala sifat, perilaku, serta sikap dari siswa. Perkembangan anak. Psikologi perkembangan adalah bagian dari cabang-cabang psikologi berupa suatu kajian yang dilakukan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana manusia bertumbuh dan berubah di sepanjang garis hidupnya. Aspek perkembangan anak ada 2, yaitu pertumbuhan fisik dan kecerdasan atau intelek. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan prosesnya terjadi sejak manusia belum lahir hingga ia dewasa. Kecerdasan atau intelek. Intelek merupakan kata lain pikir, berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak, karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak. Adapun tahap-tahap tumbuh kembang manusia adalah sebagai berikut. Neonatus, yaitu lahir sampai 28 hari. Bayi, yaitu 1 bulan hingga 1 tahun. Toddler, yaitu 1-3 tahun. Prasekolah, yaitu 3-6 tahun. Usia sekolah, yaitu 6-12 tahun. Remaja, yaitu 12-19 tahun. Dewasa, yaitu 20-40 tahun. Dewasa menengah, yaitu 40-65 tahun. Dewasa tua, yaitu lansia. Perkembangan masa remaja. Remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan pada perkembangan masa dewasa yang sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja adalah hereditas, keturunan, dan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial, teman sebaya, atau teman dalam pergaulan. Aspek-aspek perubahan pada fase remaja. Secara fisik, masa remaja ditandai dengan matangnya organ-organ seksual, yaitu di mana remaja pria mengalami pertumbuhan pada organ testis dan kelenjar prostat. Matangnya organ-organ ini memungkinkan remaja pria mengalami mimpi basah. Sementara remaja wanita ditandai dengan tumbuhnya rahim, vagina, dan ovarium yang bisa menghasilkan sel telur yang membuat remaja putri mengalami haid.
Perbedaan individual. Perbedaan individual merupakan pokok bahasan dasar dalam psikologi pendidikan. Terdapat 3 jenis program yang banyak dilaksanakan, yaitu program remedial, yaitu memberikan layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan dengan memberikan pelajaran atau tugas tambahan, sehingga mereka dapat menyelesaikan program sesuai waktunya. Program pengayaan, yaitu memberikan layanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan yang dimiliki oleh siswa dengan menyediakan fasilitas belajar tambahan yang bersifat pendalaman. Program percepatan, yaitu memberikan layanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan yang dimiliki oleh siswa dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan program-program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat daripada teman-teman lainnya. Terdapat beberapa program pembelajaran yang telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu yang berbeda-beda, yaitu pengajaran terprogram, yaitu program ini terdiri atas langkah-langkah yang tersusun menurut urutan yang membawa siswa dari apa yang diketahuinya hingga apa yang harus diketahuinya, yaitu tujuan pembelajaran. Pengajaran dengan bantuan komputer, yaitu pengajaran dengan menggunakan alat bantu komputer. Pengajaran modul merupakan pengajaran yang sebagian atau seluruhnya didasarkan atas modul. Sistem kontrak, yaitu program ini diuraikan dalam sejumlah tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Siswa harus menandatangani suatu kontrak tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Sistem killer, yaitu sistem ini memberikan perhatian khusus kepada setiap mahasiswa, memberikan kesempatan kepada mereka untuk maju menurut kecepatan masing-masing dan diharuskan menguasai suatu satuan pelajaran sebelum diperkenankan untuk mempelajari pelajaran selanjutnya. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Perubahan tingkah laku sebagai akibat antara stimulus dan respon, atau dalam kata lain perubahan seseorang yang dialaminya dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Ciri-ciri dari teori belajar behavioristik adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, meningkatkan mekanisme hasil belajar, dan mementingkan peranan kemampuan. Tokoh-tokoh teori behavioristik: Edward Lee Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Ivan Petrovich Pavlov tahun 1849 sampai 1936. Skinner tahun 1904 sampai 1990. Albert Bandura tahun 1925 sampai sekarang. Teori belajar kognitif. Teori kognitif ini menekankan arti penting proses internal mental manusia. Menurut teori ini,
proses belajar akan berjalan dengan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi atau bersinambung secara tepat dan serasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, contohnya mengingat, pemahaman, contohnya menginterpretasikan, aplikasi atau penerapan, contohnya menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah, analisis, contohnya menjabarkan suatu konsep, sintesis, contohnya menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh, evaluasi, contohnya membandingkan nilai, ide, metode, dan sebagainya. Ciri-ciri pembelajaran dalam pandangan kognitif: menyediakan pengalaman belajar dengan pengetahuan, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar, memanfaatkan berbagai masa, dan melibatkan emosional dan sosial. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi pada dirinya. Teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Tokoh-tokoh dalam teori belajar humanistik ada 3, yaitu Carl Rogers berpendapat bahwa belajar sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Arthur Wacom menyatakan bahwa guru tidak memaksakan materi yang tidak disukai dengan kehidupan siswa. Maka, guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia siswa tersebut jika ingin merubah perilakunya. Abraham Harrod berasumsi bahwa dalam diri manusia ada 2, yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang dan kekuatan, usaha untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Aplikasi teori belajar humanistik adalah guru lebih menunjukkan rasa semangat selama proses pembelajaran yang mewarnai metode yang diterapkan. Implikasi teori belajar humanistik, yakni peran guru sangat penting karena sebagai fasilitator bagi para peserta didik saat guru memberikan motivasi belajar dalam kehidupan peserta didik. Teori belajar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara telah menciptakan sistem pendidikan yang merupakan sistem pendidikan perjuangan. Sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dikembangkan berdasarkan 5 asas pokok yang disebut Pancadharma Taman Siswa, yang meliputi asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, asas kemanusiaan. Konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sekaligus diterima sebagai prinsip kepemimpinan bangsa Indonesia dikenal sebagai sistem Among, yang antara lain berbunyi: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Aplikasi pandangan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang diutamakan sebagai pendidikan pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Peranan Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri, sebab
Disinilah pendidikan humanisasi. Ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu sistem pengajaran dan pendidikan, yang harus bersinergi satu sama lain. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, yaitu otonomi bersifat dan mengambil keputusan, martabat, metalitas, demokratik. Lingkungan belajar. Kegiatan belajar adalah suatu proses interaksi sosial antara pendidik, yaitu guru, dan peserta didik, yaitu siswa, dalam suatu proses pembelajaran. Guru memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai panutan, pemberi motivasi, penyeleksi, dan pengatur sekaligus pelaku dalam pembelajaran. Penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna, sebab anak dihadapkan dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya. Lingkungan belajar ada tiga, yaitu 1. Lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam, air, hutan, tanah, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, flora dan fauna, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. 2. Lingkungan sosial. Hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak usia dini dalam kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar. Misalnya, mengenalkan adat istiadat dan kebiasaan penduduk setempat. 3. Lingkungan budaya. Lingkungan budaya yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa untuk melakukan sesuatu. Bagi siswa, pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut: menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. Bagi guru, pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut: membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar, digunakan sebagai strategi mengajar belajar. Jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Contohnya, orang yang lapar akan tertarik pada makanan tanpa belajar. Untuk memperoleh makanan tersebut, orang harus bekerja terlebih dahulu. Agar dapat bekerja dengan baik, orang harus belajar bekerja. Bekerja dengan baik merupakan motivasi sekunder. Sifat motivasi ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul dari luar diri seseorang. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri siswa atau seseorang tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Evaluasi belajar. Penilaian acuan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Penilaian acuan norma, yaitu penilaian dengan membandingkan hasil belajar seorang siswa terhadap siswa lainnya dalam suatu kelompok. 2. Penilaian acuan patokan, yaitu penilaian dengan membandingkan hasil belajar siswa terhadap suatu patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi evaluasi dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Fungsi psikologi, yaitu agar siswa memperoleh kepastian tentang status di dalam kelasnya. Di samping itu, bagi guru merupakan suatu pertanggungjawaban sampai seberapa jauh usaha mengajarnya dikuasai oleh siswa-siswanya.
2. Fungsi didaktis. Bagi anak didik, keberhasilan maupun kegagalan belajar akan berpengaruh besar pada usaha-usaha berikutnya. Sedangkan bagi guru, penilaian hasil belajar dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan mengajarnya, termasuk di dalamnya metode mengajar yang dipergunakan. 3. Fungsi administratif. Dengan adanya penilaian dalam bentuk raport, akan dapat dipenuhi berbagai fungsi administratif, yaitu A. Bahkan inti laporan kepada orang tua siswa, pejabat, guru, dan siswa itu sendiri. B. Merupakan data bagi siswa apabila ia akan naik kelas, pindah sekolah, maupun untuk melamar pekerjaan. C. Dari data tersebut kemudian dapat berfungsi untuk menentukan status anak dalam kelasnya. D. Memberikan informasi mengenai segala hasil usaha yang telah dilakukan untuk lembaga pendidikan. Prinsip evaluasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu. Evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu, artinya evaluasi harus dilaksanakan secara terus-menerus pada masa tertentu. 2. Evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Evaluasi yang mampu memahami keseluruhan aspek pada tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan harus dijabarkan sejelas mungkin, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pengukuran. 3. Evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Pelaksanaan evaluasi harus objektif, artinya dalam proses penilaian harus menunjukkan pada aspek-aspek yang dinilai sesuai keadaan yang sebenarnya. 4. Dalam melaksanakan evaluasi harus menggunakan alat pengukuran yang baik. Agar relevan, diperlukan alat pengukur yang dapat memenuhi syarat. Alat pengukur yang baik adalah alat pengukur yang memenuhi persyaratan, yaitu validitas, reliabilitas, dan daya pembeda. Diagnosis kesulitan belajar. Dalam pengertian diagnosis kesulitan belajar, terdapat dua istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu. Istilah diagnosis dan kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Kedudukan diagnosis adalah dalam menentukan letak kesulitan belajar murid dan menentukan kemungkinan cara mengatasinya dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan belajar. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar menunjukkan adanya gejala-gejala atau ciri-ciri sebagai berikut. 1. Prestasi belajar rendah. 2. Usaha yang dilakukan kurang sesuai. 3. Lamban dalam mengerjakan tugas. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar ada dua, yaitu 1. Faktor internal siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang mungkin dari dalam diri siswa. 2. Faktor eksternal siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Kegiatan untuk menentukan masalah atau kesulitan belajar peserta didik ini disebut dengan diagnosis kesulitan belajar. Adapun prosedur atau langkah-langkah melaksanakan diagnosis kesulitan belajar sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. 2. Melokalisasikan letak kesulitan belajar.
3. Menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. 4. Memperkirakan alternatif bantuan. 5. Menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. 6. Tindak lanjut. Inovasi-inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Ada 6 inovasi, yaitu inovasi pertama yaitu dengan menitik beratkan persoalan psikologi pendidikan pada anak didik. Sebab pendidikan harus selaras dengan keadaan anak didik. Inovasi kedua yaitu dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak didik. Karena hal itu sangat berpengaruh. Dengan memperhatikan hal tersebut, dapat diketahui perubahan mental, fisik, rohani dalam mengikuti pendidikan. Inovasi ketiga, yaitu tidak membatasi kemampuan dan minat, di mana terkadang jiwa seni seseorang lebih tinggi daripada akademiknya. Bagaimanapun, kecerdasan seni juga merupakan hal yang baik dan perlu dikembangkan, apalagi dengan kreativitas dan kebebasan dalam bakatnya. Inovasi keempat, untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik adalah dengan mencoba belajar di lingkungan terbuka agar anak dapat mendapatkan pengalaman yang baru. Hal ini bertujuan untuk membuka pikiran setiap anak agar fresh. Inovasi kelima adalah dengan mencoba mengajak anak berkenalan dengan lingkungan sosial. Salah satu proses pembelajaran yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan interaksi antar anak dengan lingkungan masyarakat. Inovasi keenam adalah dengan mencoba mengajak anak untuk pergi ke tempat sejarah dan memperkenalkan budaya sekitar. Hal ini berkaitan dengan materi pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar dengan memanfaatkan lingkungan budaya. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.